Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, kesempatan, dan dapat bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah di tahun ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita dan diberikan balasan pahala berlipat ganda, bahagia di dunia, dan semoga Allah Ta'ala masukkan kita di dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita akan mentadaburi ayat pada surah yang ke-89, ayat 27, 28, 29, 30. Tepatnya pada surah Al-Fajr. Tadi Tuan Imam kita telah menyampaikan yaitu juz ke-30. Kalau juz 30 itu mulai surah An-Naba sampai An-Nas berjumlah 39 surah. Tak mungkin kita tadabburi selama 4 kali pertemuan. Jadi tadabbur kita ini sifatnya tematik. Kita pilih ayat tertentu, itu yang ingin kita tadabburi. Kalau nak ditafsirkan dari An-Naba sampai kepada An-Nas 37 surah, itu perlu 5 tahun baru selesai. Baik, jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba Allah yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah dalam keadaan puas dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jemaah hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah panggilan malaikat kepada kita saat nanti akan meninggal dunia, saat kita akan menghembuskan nafas terakhir. Kemudian nanti ini juga panggilan yang kita dengarkan saat kita bangkit dari kubur. Dan juga panggilan yang kita dengarkan saat nanti kita berada di hari akhirat. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia.
Jadi ketika nanti kita akan mengembuskan nafas terakhir, malaikat atas perintah Allah tidak memanggil nama kita. Wahai Marhalim, wahai Usman, wahai Abdurrahman. Bukan itu bunyi panggilan malaikat. Malaikat juga tidak memanggil gelar kita. Wahai kolonel, wahai jenderal, wahai profesor, wahai doktor, wahai SAG. Bukan itu juga panggilan malaikat nanti saat kita akan mengembuskan nafas terakhir. Malaikat juga tidak memanggil kedudukan kita. Wahai Pak Kepala Dinas, wahai Pak Camat, wahai Bupati, wahai Gubernur, wahai Presiden. Tapi yang dipanggil malaikat saat itu adalah keadaan jiwa kita, keadaan hati kita. Karena ayat ini senada dengan itu Rasul juga bersabda, riwayat Ahmad dari Samrah bin Jundub. Apa kata malaikat nanti saat akan mencabut nyawa kita dalam hadis Samrah bin Jundub riwayat Ahmad? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai yang berjiwa bersih. Seiring betul dengan ayat ini. Jadi kita ulangi, malaikat tak panggil pangkat, malaikat tak panggil gelar, malaikat tak panggil nama, malaikat tak panggil kedudukan. Yang dipanggil malaikat, wahai yang berhati bersih, wahai yang berjiwa tenang. Waktu itu malaikat lainnya membawa kain kafan dari surga. Dicabutlah roh tadi, keluarlah bau yang sangat harum semerbak mewangi, lalu Bapak Ibu jemaah dimasukkan roh tadi ke dalam kain kafan. Dicabut pelan-pelan, kemudian baunya sangat harum, dimasukkan dalam kain kafan dari surga, dibawalah naik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dibawa roh tadi menghadap kepada Allah. Dia ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Sampailah ke pintu langit nomor 1. Maka bertanya malaikat penjaga pintu langit, ini roh siapa? Ini roh Fulan bin Fulan. Maka pintu langit dibuka. Maka mengapa warga yang ada di pintu langit, siapa warganya? Malaikat-malaikat bisa mencium harumnya roh ini. Begitu terus dibawa sampai ke langit kedua. Pintu langit kedua dibuka, bertanya malaikat penjaganya, ini roh siapa? Ini roh Syanu bin Syanu, yang hatinya bersih, yang hatinya suci, yang jiwanya tenang karena banyak amal ibadah. Dibuka pintu langit nomor 2. Terus sampai langit nomor 3, nomor 4, 5, 6, sampailah roh tadi ke langit yang ke-7. Semua pintu langit dibuka. Semua malaikat menyambut kedatangannya. Harum semerbak mewangi. Dan sampailah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang minta dia pulang. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat pembawanya? Tuliskan tempatnya di dalam surga. Langsunglah terdaftar waktu itu menjadi penduduk surga. Siapa itu? Yang berjiwa tenang. Kalau Rasulullah menyebut dalam hadis, identik yang berjiwa tenang itu yang jiwanya bersih, yang hatinya bersih. Ketika rohnya dicabut, harum semerbak mewangi. Allah ridho kepadanya. Dia ridho kepada Allah. Dan Allah nyatakan tempatnya adalah di dalam surga. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Kemudian Rasul menjelaskan ayat ini dalam hadis Samrah bin Jundub tadi, riwayat Ahmad. Kalau hati kita kotor, banyak penyakit, maka malaikat ketika mencabut nyawa kita, nanti ketika memanggil kita di alam kubur, waktu bangkit di padang mahsyar,
juga tidak memanggil nama kita. Apa bunyi panggilan malaikat ketika itu? Ya ayyatuhan nafsul khabisa. Wahai yang berhati busuk, wahai yang berjiwa kotor, yang suka musuh-musuhan, yang suka ribah, yang suka fitnah, yang suka namimah. Pokoknya segala macam penyakit hati ada dalam hatinya. Hatinya benar-benar busuk. Itu panggilan malaikat nanti. Mereka tak manggil gelar kita, tak manggil nama kita. Irji'i. Dibawa juga pulang. Kalau yang tadi, ila maghfiratin minallahi wa rahmah. Kalau yang tadi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Beda yang ini. Irji'i ila sakhatin minallahi wa ghadabi. Pulang. Tapi Allah sangat benci kepadamu, murka dan marah kepadamu. Maka malaikat mencabut nyawanya. Kemudian disediakan kain kapan dari neraka. Dicabut dengan cabutan yang kuat, keluarlah bau yang sangat busuk. Karena yang buruk-buruk identik dengan busuk. Yang kotor-kotor identik dengan bau yang tak sedap. Memang saat itu orang di sekeliling tak bisa mencium, tapi malaikat benar-benar bisa menciumnya. Mereka sangat jijik. Lalu dimasukkanlah roh yang busuk, lebih busuk daripada bangkai ini ke dalam kain kapan yang disediakan dari neraka. Dibawalah naik menghadap kepada Allah. Tapi sayang, Allah tak ingin bertemu dengannya. Karena jangankan sampai menghadap kepada Allah, langit pertama aja tak dibuka. Bertanya malaikat penjaga pintu langit, ini roh siapa? Ini roh Syanu bin Syanu. Baunya busuk, tak dibuka pintu langit. Pintu langit nomor 2, apalagi? Langit pertama aja tak lolos. Apalagi langit ketiga, 4, 5, 6 dan 7. Bertemu Allah lebih tak mungkin lagi. Bahkan apa kata Allah Ta'ala? Lihat surah Al-A'raf 40. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Sekali-kali tak dibuka pintu langit. Dan orang ini bakalan tak masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Begitu tak sukanya Allah sama orang ini. Begitu jijiknya Allah Ta'ala sama orang ini. Sekali-kali tak dibuka pintu langit dan tak bakalan masuk surga. Sehingga onta masuk lubang jarum. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat pembawanya? Catat tempatnya fi sijjin. Kalau tadi a'la iliyin, surga, yang ini sijjin. Apa mana sijjin? Terdaftarlah dia sebagai penghuni neraka. Jemaah tamu-tamu Allah. Onta itu besar, lubang jarum kecil. Tak mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum. Maka tak mungkin pula buat orang ini dibuka pintu langit dan bakalan tak masuk surga. Karena apa? Allah membuat perumpamaan. Karena onta takkan pernah bisa masuk ke lubang jarum. Kalau dah masuk onta lubang jarum, barulah dibuka pintu langit untuk dia, barulah dibuka pintu surga untuk dia. Nah, jadi jemaah, di akhir hayat malaikat tak panggil gelar kita walaupun kita presiden. Malaikat tak panggil gelar kita walaupun kita jenderal, walaupun kita ustaz. Malaikat tak panggil gelar kita. Yang dipanggil malaikat atas perintah Allah Ta'ala adalah hati kita. Kalau hati kita tenang karena banyaknya amal, bersih, itulah bunyi panggilan malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Kalau hati kita kotor, ya ayyatuhan nafsul khabisah. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Maka untuk itu kehadiran bulan Ramadan benar-benar
untuk membuat kita tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebersihan hati. Dan nanti hati yang bersih itulah yang kita bawa menghadap kepada Allah yang diterima. Apa pula bunyi ayatnya? Asy-Syu'ara 88-89 Allah berfirman, "Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ada hari harta dan anak tak lagi berguna kecuali yang datang menghadap kepada Allah. Apa yang dia bawa? Hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari noda dan dosa. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini mari kita membersihkan hati lewat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti ketika kita menghadap kepadanya tercatat kita sebagai penghuni surga dan Allah taala meridhai kita semua. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, ini yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sekejap menjelang kita salat fardu zuhur berjamaah. Semoga ada manfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.